kita akan membahas persoalan pakan untuk beternak murai batu. Syarat utama dalam beternak murai batu itu proteinnya harus tinggi. Tinggi itu berapa? 30%, itu sudah cukup. Nah, protein itu bisa kita dapatkan sebaiknya dari sumber-sumber hidup. Bisa dari jangkrik, bisa dari kroto, bisa dari ulat Hongkong, bisa dari ulat kandang. Yang penting kadar proteinnya sekitar 30%. Pakan hidup itu penting, selain memenuhi kebutuhan protein juga dia akan merangsang burung untuk berkembang biak. Kalau di alam liar, kalau asupan pakan itu banyak, serangga-serangga bermunculan gitu ya, itu secara naluriah burung akan terpacu untuk berproduksi. Nah, itu gunanya pakan hidup. Kita tidak bisa menggantikannya dengan pelet, walaupun nutrisinya tinggi. Gitu. Tadi satu protein, yang kedua lemak jangan terlalu tinggi. Yang ketiga adalah vitamin. Vitamin dasar untuk breeding itu A, D, E, K. Adik rumusnya ini kan. Vitamin A, vitamin D, vitamin E, vitamin K. Rumus dasarnya ini. Lalu yang kelima, bukan vitamin tapi mineral, itu adalah kalsium. Kalsium itu penting untuk pembentukan tulang, dan dalam kasus breeding itu untuk pembentukan cangkang telur. Jadi, satu protein, dua lemak, lalu vitamin, ADEK, lalu yang terakhir kalsium. Pastikan kebutuhan-kebutuhan ini terpenuhi, maka burung kita akan bisa berproduksi. Nah, apa yang terjadi kalau defisiensi nutrisi itu terjadi? Yang pertama, burung tidak bertelur. Pasti, itu berarti defisiensinya parah. Kawin-kawin tapi tidak bertelur. Yang kedua, bertelur tetapi telurnya lembek. Cangkangnya itu tidak keras tetapi lembek. Dia berarti kurang kalsium. Kasus yang lain adalah egg binding. Saya tekankan sekali lagi, istilahnya adalah egg binding. Kadang-kadang ada umum yang suka salah tulis egg binding, egg bending, egg apa itu ya. Yang betul adalah egg binding. Itu adalah kondisi di mana burung mampu memproduksi telur, tetapi dia tidak kuat untuk mengeluarkan telur karena kurang nutrisi. Utamanya adalah kalsium dan kalium. Kalium itu vitamin untuk otot-otot, gitu. Nah, dia tidak punya tenaga, jadi telurnya bisa diproduksi tapi tidak bisa dikeluarkan. Ada cara untuk mengeluarkannya secara manual, tapi itu juga berisiko. Biasanya kalau egg binding ini burungnya ujungnya mati. Kalau nutrisinya ada tapi tidak terlalu tinggi, dia bisa menetas, bisa bertelur, bisa menetas, tetapi kualitas trotolannya tidak bagus, tidak sehat. Beberapa hari setelah netes mati. Ini juga bisa terjadi. Itu kalau terjadi malnutrisi atau defisiensi nutrisi, yang terjadi hal-hal seperti tadi. Persoalannya adalah berapa yang mesti kita berikan ke burung per hari, gitu. Menurut pengalaman saya nih, saya pakai fur yang khusus untuk breeding, dan memang dia dibuat dari protein hewani, gitu. Lalu yang kedua jangkrik. Jangkrik untuk satu pasang seperti ini, saya biasa kasih pagi itu 2 genggaman gitu ya, 2 genggaman per pasang. Nanti sore lagi gitu. Lalu kalau mau bagus, kroto, tapi campurkan vitamin untuk breeding. Ini juga banyak ditemukan ya. Bisa juga pakai vitamin yang untuk ayam sebenarnya. Campurkan di kroto karena burung biasanya paling suka kroto. Gitu. Kroto itu dosisnya kira-kira 1 sendok makan lah, itu sudah cukup per hari. Gitu.
Lalu ulat Hongkong juga bagus, kasihkan di siang hari gitu ya. Lalu sore harinya baru jangkrik lagi. Itu sudah sangat memenuhi menurut pengalaman saya. Jadi untuk memenuhi keberhasilan dalam beternak, pastikan nutrisi beternak itu terpenuhi semua. Pakan hidup yang memenuhi protein hewani hidup ya, itu tadi yang saya bilang, dia menstimulasi atau merangsang burung untuk berproduksi. Lalu yang kedua vitamin A, D, E, K, mineral kalsium plus kalium gitu. Itu yang utama. Jadi kalau itu semua terpenuhi, semoga ternaknya berhasil. Tahap berikutnya adalah bagaimana merawat indukan yang sedang mengeram. Nah, karena saya pakai sistem kawin cabut, gitu ya, bukan poligami ya, tapi kawin cabut. Jadi satu kandang satu betina. Setelah kawin jantan saya angkat, jadi praktis betina mengeram sendirian. Menurut saya itu lebih nyaman betinanya. Nah, yang penting untuk dilakukan semasa betina mengeram adalah nutrisinya kita kurangi, Om, supaya dia tidak birahi lagi. Kalau birahi lagi, kemungkinannya bisa telurnya dimakan, telurnya dibuang, atau dia tidak mau mengeram, dia siul-siul cari pejantan, wah itu udah bahaya. Jadi yang pertama fur tetap, tetapi pakan tambahan hewani itu kita kurangin. Kalau jangkrik misalnya biasanya 2 genggam gitu ya, kasih aja pagi 10 atau bahkan 7 nggak apa-apa. Pagi 7, sore 7 itu nggak ada masalah gitu. Tujuannya adalah menjaga betina dalam kondisi tidak birahi, sehingga mengeramnya nyaman gitu. Nah, itu perlakuan itu kita terapkan sampai telur menetas di hari ke-12 sampai ke-14. Demikian tips simple dalam merawat indukan yang sedang mengeram atau angkrem. Kalau ada masalah, jangan ragu untuk bertanya kepada kami. Saya akan coba untuk menjawab. Dan jangan lupa subscribe, like, share, dan komen. Terima kasih.